Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Putra Hilmawan. Saya dari kelas 04 TPLP 003. Dan yang terhormat kepada Bapak Firman Pratama selaku dosen praktikum jaringan komputer. Hadirnya saya di sini, kali ini saya akan melakukan presentasi tentang proyek UTS jaringan komputer. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah teori dasar jaringan dan IP address, pengkabelan, pembuatan jaringan sederhana, instalasi Linux, dan juga instalasi web server. Jaringan adalah kumpulan perangkat komputer yang saling terhubung untuk bertukar data dan sumber daya. Perangkat-perangkat ini dapat terhubung melalui kabel, sinyal radio, atau teknologi nirkabel. Lainnya tujuan dari jaringan adalah untuk memudahkan komunikasi antara perangkat-perangkat tersebut dan berbagi sumber daya seperti printer, hard drive, dan koneksi internet. Jadi itu fungsinya jaringan seperti penghubung antara misalkan PC1 dan PC2 untuk berbagi atau meminta file. Nah, di sini juga saya mempelajari membuat kabel seperti kabel cross, atau kabel strike menggunakan tang crimping RJ45. Nah, di sini yang pertama kabel cross atau crossover. Kabel adalah jenis kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang jenis secara langsung tanpa menggunakan perangkat jaringan tambahan seperti switch atau hub. Sedangkan kalau kabel strike atau stroke kabel adalah jenis kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda seperti antara komputer dan switch atau antara switch dan router. Jadi simpelnya setiap kabel ini mempunyai fungsinya masing-masing. Seperti kabel cross bisa dipakai tanpa menggunakan perangkat jaringan tambahan. Lalu kabel strike gunanya untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda. Nah, di sini saya pernah praktek di lab kabel cross dan kabel strike. Dua-duanya berhasil, alhamdulillah. Lalu di sini ada IP address. IP address itu Internet Protocol Address adalah alamat numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam sebuah jaringan. IP address terdiri dari 4 blok angka yang dipisahkan oleh titiknya. Contohnya seperti 192.168.0.1. IP address dapat digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui internet atau jaringan lokal. Ada dua jenis IP address, IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 terdiri dari 32 bit dan dapat menampung sekitar 4,3 miliar alamat unik. Sedangkan IP versi 6 terdiri dari 128 bit dan dapat menampung sekitar 340 undecillion alamat unik. IP address dapat digunakan untuk melakukan berbagai jenis konfigurasi jaringan seperti pengaturan jaringan lokal atau pengaturan firewall. Jadi fungsi IP address di sini tuh seperti jika ingin meminta atau menerima harus mempunyai IP address. Di sini kita masuk ke materi pembuatan jaringan sederhana. Jaringan komputer yang terdiri dari beberapa perangkat seperti komputer, router, switch, dan kabel jaringan yang dihubungkan bersama untuk dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti printer, file, dan koneksi internet.
Jaringan sederhana biasanya dibuat untuk keperluan pribadi atau usaha kecil yang memerlukan komunikasi dan pertukaran data yang cepat dan efisien antara perangkat dalam satu ruangan atau area yang terbatas. Pembuatan jaringan sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat dan software jaringan yang terjangkau dan mudah digunakan, serta mengikuti prinsip-prinsip dasar jaringan komputer seperti topologi, protokol, dan keamanan jaringan. Jadi pembuatan jaringan sederhana itu seperti menggunakan Cisco Packet Tracer. Dia seperti simulasi, kita bisa membuat jaringan ataupun yang lainnya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, ini contoh hasil yang pernah saya buat. Yang di sebelah adalah topologi star, yang di sebelah kanan lagi adalah topologi tree. Jadi beda. Nah, yang materi selanjutnya adalah instalasi Linux. Instalasi Linux adalah proses pemasangan atau pengaturan sistem operasi Linux pada sebuah komputer atau perangkat keras tertentu. Proses instalasi ini melibatkan menyalin berkas-berkas sistem operasi Linux ke dalam hard disk dan mengkonfigurasi sistem agar siap digunakan. Instalasi Linux dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui DVD, USB flash drive, atau melalui jaringan. Sebelum melakukan instalasi, ada baiknya untuk memeriksa kompatibilitas sistem hardware dengan distribusi Linux yang akan diinstal, serta mempersiapkan partisi hard disk yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, waktu itu saya pernah praktek menggunakan VirtualBox, menjalankan Linux, kurang lebih seperti ini tampilannya. VirtualBox itu untuk simulasi juga, supaya kita tahu seperti apa bentuk sistem operasi Linux tanpa harus nyoba langsung di laptop kita. Lalu ketika instalasi selesai, pengguna baru melakukan konfigurasi tambahan untuk memastikan server dapat berjalan dengan lancar dan sesuai kebutuhan. Ini termasuk pengaturan port dan firewall, konfigurasi domain dan subdomain, pemasangan sertifikat SSL atau TLS, serta pengaturan autentikasi dan otorisasi. Pengguna juga perlu mengatur dan mengelola konten website atau aplikasi web seperti menyimpan file-file website di direktori yang tepat, atau mengatur pengguna dan hak akses, serta memonitor dan menganalisis kinerja server. Nah, di sini saya menggunakan HP MyAdmin untuk membuat instalasi server. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.